Jumpa lagi di channel Papa Dimas dan Nafi. Sekarang kita akan ngebahas tentang blower AC yang mati. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jempol serta lonceng supaya kita bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Oke, blower mati membuat AC kita menjadi tidak menghembuskan angin sehingga mobil terasa panas. Nah, untuk memperbaikinya, untuk kasus ini adalah Nissan March, itu cukup mahal ya. Mungkin mobil lain juga sama. Kalau kita pergi ke bengkel biasa, mungkin bisa habis 1 jutaan. Mungkin kita harus mempersiapkan dana sekitar segitu. Namun kalau ke bengkel resmi, mungkin bisa lebih dari itu. Bahkan mungkin bisa sampai 5 juta. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya? Kita bongkar sendiri. Caranya, yuk ikuti video kali ini. Baik, untuk membuka blowernya maupun memasangnya lagi, kita harus membuka dashboard dari Nissan March ini. Karena prinsipnya kita akan mengambil dari balik dash tengah sini, blowernya kita akan tarik lalu melewati bagian atas dan kita ambil dari sini. Begitu pula pemasangannya, kita akan masuk dari sini lewat atas lalu masuk ke tengah, ke konsol tengah ini. Alat yang kita butuhkan pertama adalah yang paling umum, kita butuh obeng kembang. Ini saya rasa teman-teman semua sudah punya dan gampang dicarinya. Lalu yang kedua, saya butuh ini dia, obeng bintang. Ini saya beli di toko listrik, harganya sekitar 30 sampai 40 ribuan. Nah, cuman di sini saya modifikasi sedikit. Kita lihat, ini saya buka dulu. Nah, ini saya modifikasi, ininya saya potong. Tujuannya supaya bisa dapat digunakan di sudut-sudut sempit seperti ini. Jadi ininya gagang pegangan tidak mentok ke kaca. Jadi saya potong sedikit. Selanjutnya kita butuh kunci T nomor 13. Nah, ini kunci T nomor 13. Ini agak sulit mencarinya. Saya beli online seharga 19.000. Kalau di toko offline mungkin agak susah mencarinya. Selanjutnya kalau teman-teman punya tools untuk membuka dashboard, bisa digunakan. Namun jika tidak, saya punya trik dari teman saya dulu, yaitu menggunakan sendok. Jadi ini sendok sendok teh. Kita ambil yang tipis saja, yang jelek, lalu kita gepengkan bagian ujungnya. Nah, ini sangat berguna untuk membuka dashboard. Oke, bentuknya seperti ini, digepengkan di ujungnya. Baik, kita langsung kerjakan pemasangannya. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah melepas cover bagian ini. Ini kita lepas dulu dengan tarik. Ya, seperti ini. Ini kita lepas. Lalu kita amankan di tempat yang aman. Nah, langkah selanjutnya
kita akan membuka cover ini. Nah, untuk membuka cover ini, pertama kita harus mencolokkan kunci mobilnya supaya setirnya dapat kita belok-belokkan. Jadi ini kita colokkan kuncinya supaya kunci stangnya tidak terkunci. Nanti kita akan belokkan seperti ini. Kanan ada satu baut dan negara Arab dan Eropa mengingat. Kita matikan dulu ready. Jadi kanan ada satu baut dan di kiri ada satu baut. Nanti kita akan buka dengan menggunakan obeng bintang. Nah, jadi kita akan buka dengan obeng bintang seperti ini. Untuk kedua bautnya. Oke, kita buka. Nah, setelah terlepas kedua bautnya, ini kita bisa tarik untuk membukanya. Seperti ini. Ini kita tarik, buka. Jadi kita buka. Ada yang bawah. Ya. Jadi kita tarik seperti ini. Lalu bisa kita amankan dulu. Ya, selanjutnya jangan lupa kita lepaskan bagian samping ini untuk mempermudah kita melihat sudut pandang yang lebih jelas. Sini kita congkel seperti ini, dan dengan sendok kita buka. Baik, selanjutnya kita akan kerjakan yang bagian yang mudah dulu. Ini kita akan buka menggunakan sendok yang tadi kita siapkan tadi. Jadi ini caranya gampang. Ini tinggal kita kita masukkan ke sini. Nah, kita congkel seperti ini. Lalu kita tarik. Ya. Kita tarik. Nah, di sini ada soket. Ada soket untuk lampu hazard. Hazard ya. Ini kita buka dulu dengan cara menekan pengaitnya. Setelah terlepas, kita amankan terlebih dahulu. Lalu kita buka radio atau double din ini menggunakan obeng kembang. Nah, setelah terbuka, kita beralih ke bawah. Kita akan buka konsol ini. Nah, caranya di sini ada dua baut. Jadi baut pertama ada di kiri. Kita buka nanti pakai obeng plus atau obeng kembang. Nah, yang kedua ada di sisi kanan. Itu dia. Kita akan buka dengan sama obeng plus juga. Jadi hanya ada dua baut di sini. Ini kita kendorkan, lalu nanti kita angkat dan sedikit kita mundurkan. Nah, setelah bautnya tadi kita copot, nanti pertama kita tarik dulu sini nih. Kita tarik. Nah, setelah kendor, ini bisa kita, sudah longgar seperti ini, kita akan mundurkan seperti ini dikit. Selanjutnya kita akan buka konsol bagian bawah ini.
untuk membukanya sama, dia ada 2 baut juga. Jadi ini kita buka dan di sebelah kirinya. Jadi ada 2 baut. Mari kita buka. Nah, selanjutnya setelah kita buka kanan kirinya, ini kita tinggal tarik pin. Ini juga kita tarik sebelah. Kita tarik. Kita keluarkan. Ya, suaranya. Nah, setelah seperti ini jangan lupa dilepas soketnya. Oke, kita lepas. Ini kita amankan dulu. Nah, berikutnya kita akan lepaskan laci ini juga isinya kita amankan dulu. Cara melepasnya ini tidak perlu mur, ini tinggal ditarik saja seperti ini ya. Ya, kita lepas, ini kita amankan. Langkah selanjutnya setelah laci kita lepas, kita akan melepaskan panel ini. Nah, caranya di sini ada baut pengunci, kita buka dengan obeng bintang. Ini kita buka. Selanjutnya ini kita congkel dengan sendok. Kita congkel bagian bawahnya, tarik seperti ini. Ini kita amankan. Nah, selanjutnya kita buka bagian samping ini, kita tarik saja seperti ini. Ini juga sama bagian ini. Oke, setelah terbuka, saya tadi lupa, kita buka bagian speedometer ini. Nah, kita buka bagian speedometernya. Caranya dengan mencongkel pada bagian ini. Ya, seperti ini. Kita congkel. Dan bagian yang sini. Pegang ini. Ya, kita copot, kita tarik. Ini kita amankan. Nah, selanjutnya kita akan lepaskan speedometernya.
Di sini ada 2 baut. Kita buka dengan obeng bintang. Ini kita tarik. Dan lepaskan soket bagian ini. Nah, setelah terbuka sempurna seperti ini, kita bisa menurunkan dashboardnya. Nah, kita lihat buku manual di sini. Dia ada posisi-posisi penguncinya yang nanti kita buka dengan baut baut bintang. Jadi ada 1 di sini dekat dengan pilar A. Lalu di bawah ini ada 1, 2. Sini di bagian bawah tadi bagian speedometer 3, dan di sini pilar A kanan 4. Lalu di bagian bawah juga ada 1, 2 ini di bawah laci, 3, 4 ini yang tadi dekat dengan gear selector. Lalu di ujung 1. Nah, ini kita semua akan buka. Contohnya untuk bagian ini. Nah, ini yang tadi dekat pilar A. Ini kita buka. 1. Ini yang dekat dengan dashboard. 2. Lalu di sini 3, 4, 5. Jadi ini dan ini. Lalu ini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita buka semua. Oke. Kita mulai membukanya. Ya, tadi saya ada kelupaan. Kita harus lepaskan ini juga untuk memaksimalkan dashboardnya turun. Ini kita gunakan kunci 10 sini ya. Baik, setelah terbuka semua seperti ini, kita bisa mulai turunkan dashboardnya. Nah, sebelumnya yang perlu diperhatikan adalah posisi dari pengunci ini. Jadi ketika diturunkan dia harus terlepas. Nah, seperti ini. Jadi harus terlepas, atau ketika kita memasukkan juga harus pas seperti ini. Jadi pengaman ini harus diperhatikan. Jadi kita lihat waktu proses penurunannya. Baik, kita akan mulai proses penurunan dashboardnya. Nanti kita akan turunkan setengah saja, seperti ini. Selanjutnya kita akan turunkan setir ini supaya ruang gerak kita makin luas. Nah, pastikan ketinggian setir ini adalah paling rendah. Jadi bisa teman-teman setting melalui tuas ini, kita rendahkan. Oke. Nah, selanjutnya kita buka 2 baut pengunci dari batang setir ini. Yaitu pertama ini kita buka. Lalu yang kedua ya,
Ini dia yang kedua. Oke, yang kedua ini kita buka menggunakan kunci ini T13. Nah, karena saya sangat sulit memvideokan ketika melepas melepas blowernya ataupun memasangnya, ini sudah terlepas sebelumnya. Ini blowernya. Jadi nanti posisinya di tengah konsol ini, di dalam. Nah, teman-teman membukanya kurang lebih seperti ini posisinya. Nanti teman-teman untuk membukanya silakan putar ke arah atau searah jarum jam. Jadi begini, putar seperti ini, langsung tarik. Dia tidak perlu ada mur, langsung putar seperti ini, tarik. Kalau masangnya kebalikannya, begini mengenjangkannya. Lalu jangan lupa melepas soket. Sini ada soket. Caranya dengan ditekan, ada pengaitnya, ditekan. Oke. Oke, sekarang kita tinggal ganti dengan yang baru atau yang sudah kita perbaiki. Caranya sama, kita lihat dari sini lagi. Ini yang baru. Oke, ini kita masukkan dari sini. Selanjutnya tinggal mengulangi langkah-langkahnya secara kebalik. Nah, setelah dinamonya lepas, kita bisa langsung bawa ke tukang dinamo. Nah, saya ada rekomendasi tukang dinamo. Saya sudah beberapa kali membetulkan dinamo di sana dan hasilnya cukup bagus. Walaupun mungkin kerjanya agak sedikit lama karena dia sangat teliti. Jadi lokasinya ada di Jalan Ciater Raya. Di sini range harganya kalau kerusakan ringan seperti pada blower saya hanya talinya putus saja kawatnya, itu saya kena 150.000. Namun kalau kerusakannya parah hingga gulung kawat itu bisa sampai 350. Nah, kalau sudah sampai 350, teman-teman bisa mempertimbangkan menggunakan produk-produk KW. Untuk Nissan March sendiri produk KW bisa dijumpai dari range harga 3,5 sampai 500 ribuan blower AC-nya. Namun kalau kita untuk yang asli mungkin bisa sampai 1,2an. Jadi semua tergantung dari budget teman-teman.
Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe dan jempol supaya kita bisa bikin video-video yang berguna untuk teman-teman semua. Bye bye. Jumpa lagi di video yang lain. Video yang lain.